sekarang kita mulai buka-buka unboxing kadonya ya guys. Ini kemarin dari siapa ya Be? Maaf kalau sedikit berisik di sini karena memang rumahnya pinggir jalan raya pas ya guys. Sini nih. Ini dari siapa? Nggak tahu juga. Ini ternyata dari budeku guys, budenya suamiku. Ini apa ya? Tempat makan dan minum ya guys. Cantik. Ini tempat makannya, ini tempat minumnya. Ada garpu, ada sendok, ada tempat minum, ada apa ini ya? Mangkuk. Ya kayak gitu deh ya. Ada gelas. Iya ada gelas juga ya. Dari Bude ya guys, ini tempat makan. Mana wes emang. Wow. Ini juga tempat makan ya guys. Ini nggak lupa. Iya ini dari saudara juga ya guys, dari Ibu Lurah Kotito ya. Makasih ya Ibu. Sama ada tempat makannya, ada tempat minumnya, ada garpunya, ada piringnya ya guys. Ini apa? Enggak baju. Ini apa ya guys? Oh, ini itu tempat kayak bungkus bayi kayak gitu ya guys. Nggak tahu sih namanya apa ini, tapi aku setauku tuh kayak buat apa ya, nyelimutin bayi kalau pergi-pergi gitu. Selimut bayi. Bahannya agak tebel ya guys, jadi kalau dipakai buat bepergian ya aman lah, nyaman ya. Bentar ya guys. Ya kita kembali lagi ya guys. Tadi suamiku ada ya penjual gasnya datang ya guys. Kali ini kita buka lagi. Ada sepatunya guys, ada sepatunya ya guys, ada sepatu, ada baju anak kecil gitu, lucu-lucu sekali guys. Ini celana, ini celananya dapat 3 sama bajunya kecil. Wow, celananya guys. Tapi ini kira-kira ya umur 1 tahun baru bisa dipakai deh. Kalau baru 2 bulan mah enggak, itu ya nggak bisa dipakai karena bayiku aja masih kecil. Bagus sih, bagus ini bajunya, motifnya total atau polkadot ya. Ini juga kalau bayiku sekarang kemungkinan belum bisa pakai ini ya guys, karena secara umurnya aja baru 2 bulan. Kepanjangnya
warnanya itu ada 3 ya guys, kuning tadi, biru sama pink. Kalau cewek sih ya pink. Oh iya, jadi tuh by the way aku tuh anakku perempuan ya, kelaminnya alhamdulillah lahiran dengan normal. Ini kado lagi guys, dari siapa ya kira-kira, karena aku kemarin nggak begitu inget-inget sih siapa ya aja yang bawa kado kayak gitu guys, karena banyak banget yang kesini. Ini apa ya, kita buka guys. Mbak Ses, ini Mbak Ses tetangga aku ya guys, belakang rumah situ. Bawa apa ya Mbak Ses? Apa ya ini ya? Apa ya ini guys? Handuk bukan sih? Ada kayak gininya guys, ini apa ya kira-kira ya? Tapi nggak bentuk kerodong kayak tadi. Handuk bukan sih? Kayaknya kayak tadi ya, tapi ini bentuknya tuh beda, kayak persegi aja gitu. Kalau tadi kan bentuknya ada kayak kopehnya kayak ini ya, jadi kayak segitiga gitu. Oke, bagus, kayaknya juga halus, nggak tipis. Ini bahannya kayak bulu-bulu gitu loh guys, jadi itu halus banget dipegang. Dari Mbak Ses belakang rumah. Makasih ya Mbak Ses. Ini apa ya, kita buka yang besar nih ya guys. Kita buka apa ya ini ya. Apa ya guys? Kalau menurut kalian ini apa? Yo coba ditebak. Ternyata tempat tidur bayi guys. Ini dari bule ya guys, bule yang rumahnya kunduran, dia ngasih kado tempat tidur bayi. Makasih ya bule. Warnanya pink gitu guys. Aku nggak buka ya, karena nanti pasti ribet banget. Apa kalian penasaran nggak sih? Aku juga penasaran sih. Yuk kita buka yuk. Buka. Kita buka. Yuk kita buka. Warnanya tuh pink gitu. Wah, Hello Kitty guys. Hello Kitty. Kita buka ya guys. Maaf mic-ku copot. Dalamnya ini dapat apa aja? Ada ini guling. Ternyata isinya cuma guling 2 sama ini kasurnya, tapi kasurnya itu sekalian sama bantalnya ya guys. Jadi itu kayak gini, aku kasih tahu ya.
nyambung gini guys. Nah, nyambung kayak gini. Hello Kitty tuh, Hello Kitty nyambung kayak gini ya guys. Ini guys. Jadi isinya cuma dua-dua ini, kasur sama guling ya, karena bantalnya udah jadi satu sama kasurnya. Oke. Kita udah unboxing yang besar ini ya guys. Kita unboxing yang hijau ini. Saya kira-kira isinya Tara, ini kardus sepatu guys. Apa ya? Kira isinya handuk, tapi ini nggak tahu dari siapa ya guys, karena nggak ada tulisannya sama sekali. Tara, ini handuk buat mandi guys, buat mandi ibunya ya, nggak handuk baby. Tapi ya makasih banyak sudah mengadopsi, sudah diberi kado handuk, makasih. Kita buka lagi jentelan kecil kayak ini. Ini kemarin udah aku buka ya guys. Ini dari budeku, aku ingat karena dia baru aja kemarin nengok aku, mbaknya ibuku ya. Jadi di sini ada baju sama banana guys, kecil lucu banget, rok pendek ya guys. Dan ini ada cangcutnya guys, lucu deh. Ya ampun, tapi ini kebesaran tetap kan. Tapi kalau nggak kebesaran harus pakai itu loh, pampers ya guys ya. Kalau nggak pakai pampers ini pasti kebesaran. Sama ini bajunya, wow, ada celananya. Sama cangcut, nggak celana guys, cangcut ini. Kucing, ada kucingnya. Bentuk polkadot ya guys, bentuk polkadot, warnanya coklat. Ada kayak gini juga guys, apa ini ya namanya, topi Hilya Bundar. Malah nyanyi ya guys. Jadi ini satu pasang gini, ini juga satu pasang gini ya guys. Semuanya ada toppingnya, ini ada bandananya. Makasih ya Bude, udah ngasih Dik Hilya. Iya, by the way nama anak ini namanya panggilannya Hilya ya guys. Hilya, bukan Hilya ya, Hilya. Makasih ya Bude, udah ngasih baju buat Dik Hilya. Ini apa ya guys? Kita buka bareng-bareng ya. Kira apa ya? Wow, satu paket pakaian, satu set pakaian guys. Apa ya? Apa aja ya? Kita buka ya guys. Tapi kayaknya ada kayak bentuk celana, terus topi, terus baju. Ini sepatu guys ya, ini kelihatan nggak? Ini loh sepatu, ini bajunya, ini celana, ini topinya ya. Dari siapa ya ini? Lagi-lagi nggak ada tulisannya guys. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana ya?
Kalau bisa dipakai umur 2 bulan mah aku pakai ini nih guys, tapi kayaknya nggak bisa. Lagi-lagi guys, ini umur 1 tahun dan lengannya aja segini. Bayiku aja lengannya nggak ada segini ya. 1 tahun 2 tahun ini baru bisa dipakai. Dan topinya guys gede banget segini. Bentar, agak susah. Segini guys, topinya gede banget. Dan ini celananya, celana buat bayi. Ini kira-kira celana parok ya. Ternyata ini celana guys ya, celana ya. Oke, motifnya motif jangkar kayak gitu guys, kak laut gitu. Nah ini apa lagi nih? Oh ini baju kecilnya guys, ada baju kecilnya juga sih. Ini apa sih? Enggak gini, salah. Ini buat kayak celemek makan gitu loh guys. Dan ini sepatunya. Lucu ya guys, sepatu kecil-kecil kayak gini tuh. Aslinya aku sebagai ibunya tuh nggak sabar pengen cepet pakai ini kayak gitu, tapi kan ya mau gimana lagi, orang bayinya masih kecil ya kan. Dari siapa nggak tahu, aku makasih banget ya udah ngasih anakku yang terbaik. Ini semua tuh bagus banget. Kita pindah lagi ke yang ini apa ya? Ini baju guys. Baju dari Mazaki. Terima kasih. Sebenarnya ada sepatunya ya guys, tapi itu sepatunya udah ditaruh lemari duluan. Makasih ya Mazaki udah dikasih baju buat dehilnya. Sama apa lagi nih ya? Ini juga baju guys, atas bawah kayak gitu. Atas bawah kayak gitu ya guys. Bentar, karena ada hangernya agak susah. Ada bandananya juga guys ya. Ternyata ada sepatunya guys. Aku nggak tahu kalau ada sepatunya. Cantik sekali sepatunya, hijau sama bajunya hijau, cute banget sih. Rata-rata kalau bajunya anak cewek itu lebih dominan yang kayak berbentuk ya guys. Kalau anak cewek paling ya cuma kaos kayak gitu. Tapi emang sih kalau cewek itu banyak imutnya, baju-bajunya itu banyak imutnya. Kasih entah ini dari siapa, nggak ada namanya ya guys. Di dalam juga nggak ada, di dalamnya kosong, nggak ada namanya, cuma dikasihnya aja sama nggak ada namanya sama sekali loh. Dari siapa itu nggak ada. Tapi makasih banyak udah ngasih deh baju dan sepatu yang lucu. Makasih ya guys. Kita unboxing yang gede-gede lagi guys. Ini isinya apa ya?
Kira-kira isinya apa? Yuk kita buka yuk. Jadi inget Pak Tarno ya guys. Tapi Pak Tarno dulu sekarang di mana ya? Nggak pernah lihat TV soalnya akunnya. Bentar ini dari siapa ya? Gak ada namanya lagi guys. Yakin gak ada namanya lagi. Oh ya ini. Wow. Tempat makan guys, warna ungu sama bajunya juga ungu, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ungu ya guys, ungu semua ya, lucu sekali. Bajunya ungu. Kita lihat bajunya ya guys. Cara bajunya cantik sekali. Cantik ya guys bajunya. Kira-kira dari siapa ya ini? Ayo. Ini juga ada tempat makannya guys. Ada piringnya. Ini piring. Ada mangkuk, ada gelas. Gelasnya di situ sama ada garpu sama sendok. Terima kasih. Entah nggak tahu ini dari siapa, aku juga nggak tahu ya guys. Sekarang nggak ada namanya sama sekali. Tuh. Habis ini kita nanti cerita-cerita ya guys. Pengalamanku bersalin tuh kayak gimana. Ini apa ya guys? Aduh, berat banget ya. Kita buka. Ada soklin, ada bedak, banyak banget guys. Ada handuk, ada gendongan. Ini dari siapa ya? Banyak banget. Aku sejar. Ada saklinya guys, ada handuknya. Wah, banyak banget isinya. Ini tempat gendongan bayi ya guys. Kalian tahu kan ini tempat gendongan bayi. Sama ini handuk. Dan ini dia. Ini tuh tempat makan lagi guys. Tapi warnanya biru. Tadi ada pink, ada ungu, ada hijau, ada biru. Sama ada piringnya juga, ada gelasnya kayak gitu. Ini gelasnya ada sendok, garpu, dan mangkuk. Mangkuk kita taruh sini. Dan ini terakhir ya guys. Oh ya, ini kira-kira ini kemarin terakhir dari bule suamiku dari Solo. Kita isinya apa aku nggak tahu. Makasih ya bule udah ngasuh putri pertama kami. Makasih banyak. Ternyata apa guys? Dari bule Boni dari Solo guys. Ternyata ini adalah tas tempat pergi-pergi kayak gitu ya guys ya, kurang lebihnya. Ini tas buat kayak bepergian gitu guys. Terakhir ya ini. Makasih Lek Boni udah ngasih kado buat Dek Hilya, tas buat pergi-pergi. Semoga semua yang udah ngasih Dek Hilya dilancarkan rezekinya, diberi lebih-lebih rezekinya ya, dan kesehatan, panjang umur. Terima
terima kasih buat semuanya. Terakhir, aku bersihin ini semua dulu ya guys. Kita nanti kembali dan lanjut untuk ceritanya. Halo guys, kembali lagi bersama aku. Jadi ini semua udah aku bersihin ya guys. Aku tuh mau cerita. Ini sama aku nggak ikut ya guys, karena dia tuh lagi jualan gas kayak gitu. Nah, ini kan kehamilan pertamaku. Jadi tuh aku hamil pertama kemarin masih buat vlog ya, buat vlog makan itu, makan samyang, makan ricis yang pedes-pedes gitu, karena aku tuh orangnya paling nggak betah kalau nggak makan yang pedes. Jadi aku tuh makan pedes banget. Terus berhubung apa ya namanya, aku hamil tua kemarin itu nggak mikir kenapa kok aku berani makan pedas kayak gitu ya. Aslinya entah boleh atau enggak, aku juga nggak tahu guys. Jadi ini cerita singkat ya guys. Ini tuh tadi itu aku habis ngevlog yang itu tanggal, kalau nggak salah tanggal 26 aku ngevlog, langsung aku edit, aku upload tanggal 27 kayaknya. Terus tanggal 28 tuh aslinya tuh aku ngevlog itu udah perut aku tuh udah sakit guys, tapi aku nggak ngerasain kayak gitu. Terus aku tuh kayak masa bodoh gitu, karena sakitnya itu masih bisa ditahan lah ya tanggal 26 itu. Terus 27 aku upload, aku juga masih sakit itu di perut. Tapi terus aku tapi nggak kayak gini loh, terus sakit nggak ngerasain kayak gitu, nggak kayak gimana ya, mengabaikan lah. Aku tuh orangnya kayak gitu. Terus tanggal 27 itu malam aku tuh 27 tuh udah ngerasain sakit sampai malam. Dan malam itu jam 12 pas ya guys, itu ketubanku pecah sama apa namanya, aku diare guys. Tapi aku nggak paham kalau gara-gara itu tuh aku tuh ketubanku pecah kayak gitu sih. Nah, lebih tepatnya lagi aku tuh itu guys, apa, ketuban pecah jam 12. Nah itu tuh cari mobil tuh nggak ada. Bayangin aja jam 12 tuh paling plusnya orang tidur kan. Nah di situ semua panik. Aku bilang sama ibuku, Bu, kok aku kayak pipis kayak gitu guys. Tapi kan aku kan nggak tahu kalau itu ketuban. Terus aku bilang sama ibuku, bilang kayak gini, Bu, aku kayak pipis tapi kok baunya beda kayak air kencing gitu. Karena bau air ketuban tuh kayak nyengat kayak gimana gitu ya guys. Aku juga nggak begitu bisa jelasin baunya. Terus habis itu kok makin banyak gitu. Terus ibuku panik, semua panik, suamiku juga panik. Terus carilah itu mobil, keluar dan nggak dapat guys. Sampai jam 12:30 itu belum dapat yang namanya mobil kendaraan buat ngangkut aku ke rumah sakit. Jadi itu ya masih nyari, masih tetap panik karena nyari orang tuh nggak ada. Karena jam 12 itu masih, ya kalian tahu sendiri lah kalau jam 12 itu enak-enaknya orang tidur. Terus apa ya, mau jam 1 baru dapat mobil, dan itu orang tua guys. Orangnya tuh udah tua kayak gitu loh. Akhirnya dia mau nganterin aku ke rumah sakit terdekat di Blora ya nggak deket sih, perjalanan setengah jam dari rumah aku sampai ke Blora sana. Terus aku ditangani sama suster. Terus aku, karena ketubanku pecah, aku dikasih perangsang ya guys. Dan perangsang itu rasanya aku baru tahu kalau perangsang itu sakit. Dan ya alhamdulillah sih
aku tetap bisa nahan sakitnya. Dari waktu di rumah juga masih bisa nahan, meskipun jalan raya Ngawen Blora itu ya ampun hancur banget jalanannya, sampai tuh waktu udah kesakitan di perut ya guys, bayi udah mau keluar tuh nggak bisa nahan sakitnya aslinya, tapi aku tetap istighfar terus-terusan. Alhamdulillah dikasih kekuatan Allah untuk bisa nahan ya guys. Terus sampai di rumah sakit itu dikasih infus, disuruh rebahan. Kalau pipis mau ke kamar mandi nggak boleh ya, harus pakai apa itu namanya, pispot pakai pispot ya guys. Nah itu tuh harus pakai itu, nggak boleh jalan, nggak boleh berdiri, harus berbaring, pokoknya nggak boleh bangun dari tempat tidur. Boleh bangun dari tempat tidur, tapi kan di situ aja, nggak boleh kayak berdiri kayak gitu loh guys. Nah setelah itu baru dikasih obat perangsang, tapi aku kan nggak dikasih pil sama disuntik itunya guys, infusnya. Tapi karena berhubung aku nggak bisa minum pil kalau nggak ada sesuatu, kayak contohnya kayak roti apa aja lah, yang penting bisa buat nelen pil itu guys. Nah terusan aku tuh nyuruh suamiku beli roti kering kayak semacam gitu. Jadi tuh roti keringnya dibeliin suamiku. Maaf ya guys, ini sambil ngomong bayiku, pokoknya dia kesemuan. Aku mau pindah bayiku dulu ya guys. Jadi kayak gitu ya guys ceritaku. Terus aku tuh nggak bisa minum pil kalau nggak ada salah satu kayak semacam kayak roti kayak gitu, karena aku tuh paling susah kalau nggak ada pancingannya guys. Terus suamiku beli di salah satu swalayan kecil gitu ya di dekat rumah sakit itu. Habis itu aku baru bisa minum obatnya itu. Obatnya itu gedenya segini guys, segini. Obatnya itu segini ya gedenya, kira-kira gedenya segitu. Nah terus aku baru deh itu perangsang itu merasuk ya. Wah perut tadinya tuh aku kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu kan ngelarani, tapi kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, ya udah mulus-mulus gitu perutnya. Tapi itu aku masih bisa kayak tiduran kayak gitu guys, kayak masih bisa kayak merem-merem. Tapi setelah aku diperangsang itu ya guys, itu tidur aja nggak bisa guys, saking sakitnya. Tapi nggak usah takut ya, kalau di sini baru program hamil atau apa, semoga sehat semuanya ya dan lancar kayak aku. Jam 1 di situ, jam setengah 1 baru dapat mobil. Jam 1 sampai rumah sakitnya. Terus habis itu baru guys udah diinfus segala macam, baru aku tiduran kayak gitu, udah ngerasain sakit sampai pagi subuh itu. Waduh dahsyat sekali sakitnya, dan aku bilang, suster aku nggak kuat. Tapi tuh aku ingat kata ibuku tuh bilang, nggak boleh ya ngomong kayak gitu guys. Terus aku cuma istighfar aja deh, sama baca sholat kayak gitu. Terus terus aku langsung diganti infus biasa, karena aku saking gitulah pokok sakitnya. Terus dari ganti infus biasa jam 6 itu udah pembukaan, 7 jam setengah 9
siap keluar bayiku guys, dan jam 8.20 itu bayiku udah keluar, udah di luar rahim ya. Alhamdulillah sehat ya, dan kelaminnya cewek. Beratnya 3 kilo, tingginya itu 48 kalau enggak 47, sekitaran itu, aku lupa ya guys. Jadi itu yang penting tuh bayiku sehat. Dan apa lagi ya, kira-kira di sini aku di sini sama bayiku ya guys, gak ada yang lain. Jadi dia kalau agak bangun aku yang nepok-nepok. Kita lanjut lagi ya guys ceritanya. Dan setengah 8 itu ya, 8.20 kan berarti setengah 9 maaf, itu udah keluar. Terus bayi dibersihin, aku juga dibersihin sama bidan-bidannya. Alhamdulillah semua sehat, semua normal, dan gak ada halangan apapun, lancar. Setelah itu nunggu, kan kita habis bersalin, meskipun kita pesen kamar itu, kalau di sini ya, kalau di tempat lain aku nggak tahu, kalau di sini tuh nunggu 6 jam baru dipindah di kamar. Aku jam 1 kalau nggak jam 2 itu baru dipindah di kamar ya guys. Terus jam 4 aku udah pulang, 4 sore. Terus jam 4 sore aku udah pulang, dijemput sama saudara suamiku, dan sampai perjalanan begitu panjang ya guys, 9 bulan, dan kemarin habis lahiran, alhamdulillah lancar, sehat semua. Itu pengalaman pertama aku menjadi ibu. Jadi ya alhamdulillah dikasih kelancaran sama Allah. Sampai rumah banyak yang nengokin ya guys, tapi itu dikasih kayak jarak kayak gitu, sambil pada bawa masker, karena tahu sendiri kalau di desa itu ya masih mengikuti protokol kesehatan kalau di desa ya, dan orangnya tuh pada takut-takut semua kalau kayak kena covid kayak gitu ya. Jadi ya kayak gitu deh, pada nengokin anak aku. Jadi ya sampai rumah itu jam 5, dan jam 4 udah beres-beres, suamiku ngurus administrasi, dan jam 5 itu pokoknya udah sampai rumah. Orang baru kayak jenguk-jenguk biasa gitu, habis jenguk-jenguk biasa gitu kayak jam selesainya itu sekitar jam 9 guys. Bayangin, aku aslinya udah capek, tapi kan gak enak juga kalau diusir ya guys. Jadi ya mencoba bersabar. Terus sekarang bayiku udah, alhamdulillah aku udah bisa akikoh bayiku, dan alhamdulillah udah, ini tadi udah unboxing kado-kado dari yang saudara-saudara yang nengokin aku dan bayiku. Makasih banyak ya. Semoga dilancarkan rezeki kalian. Terus ini apa lagi ya guys, kali ini cerita apa ya, cuma segitu aja guys ceritanya, karena
ya aku dari pertama hamil sampai lahiran alhamdulillah dikasih kelancaran sama Allah. Aku tuh hamil 1 sampai 3 bulan atau 4 bulan ya kemarin itu tepar, nggak bisa ngapa-ngapain memang. Tapi setelah itu apa namanya, aku bisa kok kayak pergi-pergi kayak gitu, makan juga udah bisa. Sebelumnya kan nggak doyan makan, nggak bisa pergi-pergi karena tuh kalian tahu sendiri nanti kalau bagi yang belum hamil nanti tahu ya rasanya. Kalau yang udah hamil pasti tahu lah rasanya kayak gimana. Nah sampai 9 bulan tuh aku masih kerja guys, karena pekerjaanku sebagai tukang make up ya. Alhamdulillah nggak ada apa kayak masalah dalam kandunganku, nggak ada alhamdulillahnya. Terus alhamdulillah bayiku juga sehat di dalam perutku. Nggak capek sih iya, kalau kerja kayak gitu ya guys, capek sih iya, tapi tuh alhamdulillah nggak ada resiko di janinku kayak gitu. Sampai kemarin itu terakhir ikut make up ibuku itu, jadi itu make upnya terakhir tanggal, aku kan lahiran Januari kemarin ya guys, Januari tanggal 28, dan aku tuh awal Januari sampai pertengahan tuh masih ikut make up. Aslinya aku kalau gak lahiran hari itu, aku tuh diajak make up sama ibuku paginya itu di tanggal 29 nya aku tuh harus ikut make up karena ada pengantin guys. Tapi apa daya, karena aku juga nggak bisa, ibuku pasti paham lah ya, memahami itu. Dan anakku juga lahir tanggal 28, akhirnya aku nggak ikut. Dan paling kalau nggak lahir tanggal 28 kan perkiraannya 1 Februari ya guys, jadi awal bulan Februari itu baru lahir perkiraannya dokter yang satunya. Tapi ya, dokter yang satunya itu perkiraannya pas HPL tanggal 28 itu, tapi alhamdulillah dia pas HPL dia lahir sehat. Udah bersyukur banget tahu begitu guys. Dan perjuangan seorang ibu melahirkan membawa kesan yang tersendiri. Maka dari itu ya, kalian jangan pernah membangkang sama orang tua ya guys, karena perjuangan orang tua itu dari mengandung sampai melahirkan itu ya begitu berat ujiannya ya. Tapi karena kok kalian jangan sampai berdurhaka sama orang tua ya guys. Di sini aku cuma ngingetin aja, kalau ada yang mau pakai ya alhamdulillah, kalau nggak mau pakai ya udah, kan sama manusia cuma saling mengingatkan aja. Jadi kayak gitu pengalamanku hamil pertama sampai melahirkan ya guys. Aku kalau di Jawa sini dipingit selama 36 hari nggak boleh keluar. Kalau di depan rumah aja boleh, tapi kalau kayak pergi-pergi kayak gitu belum boleh ya guys, karena juga badan juga masih buka alias rahim kayak gitu ya guys. Kalau di rumah kalian kayak gimana, komen di kolom komentar ya guys, kita sharing rasanya kayak gimana kalau habis lahiran itu. Kalau di daerah kalian dipingit 36 hari apa berapa hari kayak gitu kan. Kalau di sini masih boleh mandi, kalau di Malaysia nggak boleh mandi kata buleku. Jadi kayak gitu ya guys. Bikin susuku 14 menit.
Jadi kayak gitu ya guys, pengalaman yang mengharukan, dan itu pengalaman nggak pernah kita bisa lupain karena di situ ada pengalaman yang sangat menakjubkan dalam hidup kita ya guys. Jadi jangan pernah membanggakan orang tua, jangan pernah menyia-nyiakan orang tua, karena saling sesama manusia hanya cuma bisa mengingatkan saja. Selebihnya Anda yang berkehendak, ya kan? Apalagi ya guys, kita cerita apa lagi ya guys? Oh iya, kalau kalian baru lahiran, kira-kira kalian ambil orang buat nyuciin baju apa enggak? Kalau aku iya, karena suamiku pasti nggak bakal bisa itu ya, nyuci baju sendiri, nyuci baju bayiku kayak gitu ya guys. Pasti nggak bakal bisa karena dia tuh pekerjaannya jualan gas, nganterin ke rumah orang. Jadi kalau waktu nganterin terus pakaian numpuk, pasti kan nggak ada waktu buat nyuci kayak gitu ya kan. Jadi bayiku tuh ada itu guys, alhamdulillah dia suka dua susu, macam susu asiku sama susu formula. Jadi kalau aku pergi dia bisa aku tinggal dan bisa kasih susu formula. Tapi kalau aku kan nggak punya pompa susu, karena aku emang sengaja nggak beli, karena katanya tetangga aku tuh bilang kalau dia pakai pompa susu itu asinya udah nggak keluar guys. Anak belum 1 tahun asinya udah nggak keluar, entah kenapa. Katanya dia juga udah beli ASI booster sama kayak makan di sini tuh apa namanya, daun katuk kayak gitu guys, tetap aja nggak keluar. Terus kalau aku nggak, terus terang aja belum pernah yang satu kali pun makan daun katuk ya guys, karena aku belum tahu rasanya, juga belum tahu bentuknya. Aku kalau masak sendiri terus terang belum bisa, pasti ibuku kalau pagi yang nyiapin semuanya, mulai dari nyiapin air hangat buat aku mandi, buat makan aku sarapan pagi kayak gitu guys. Jadi aku belum pernah yang namanya masak sendiri kayak gitu. Kalau di sini itu nggak, yang namanya habis melahirkan nggak boleh yang namanya ngapa-ngapain ya guys. Kalau aku sih ya cuci piring kayak gitu, palingan bisa bantunya, tapi jarang bisanya karena ya gitu, udah punya bayi jadi nggak begitu bisa megang terus-terusan. Ya, alhamdulillah deh, aku senang pokoknya punya anak, karena aku ceritanya itu udah lama nggak punya anak guys, sudah mau hampir 2 tahun. Berobat ke sana kemari bingung pengobatannya kayak gimana, dan pasti itu tempatnya jauh-jauh semua kalau di tempat alternatif itu. Jadi aku yang memilih untuk nggak berobat dulu lah, kalau nanti udah 2 tahun nggak dikasih baru aku mau berobat. Aku tuh kiranya kayak gitu. Terus udah hampir 2 tahun ibuku sama bapakku tuh nggak sabar pengen punya cucu. Terus mereka berdua tuh kayak ngusahain pengobatannya itu gimana kayak gitu guys. Terus pada suatu hari ibuku tuh tanya temennya, katanya tuh
ini loh di sini manjur, cuma dipijit kakinya aja katanya guys. Dan paginya itu aku mau dibawa ke sana, tapi aku bilang minta ini seminggu bu. Kalau bahasa Indonesianya nunggu 1 minggu lagi ya bu, kayak gitu. Terus alhamdulillah kok mau dibawa ke sana malah aku udah hamil guys, alhamdulillahnya itu. Jadi aku nggak apa ya, aku nggak KB sama sekali, dan juga nggak berobat di alternatif itu karena nggak jadi, karena aku udah hamil duluan. Nah, aku hamil duluan bukan berarti hamil di luar nikah loh ya guys. Aku tuh hamilnya itu hamil duluan sebelum dibawa ke alternatif, bukan dukun ya, ke alternatif kayak gitu, pengobatan alternatif. Nah, udah periksa di dokter juga, sebelumnya udah periksa di dokter juga katanya sehat rahimku guys, nggak ada apa-apa. Terus aku emang kan belum dikasih, pikiranku kayak gitu. Terus alhamdulillah udah dikasih anak pertama ini. Terus ya gitu deh, sampai detik ini udah lahiran. Alhamdulillah udah lahiran, mengeluarkan si cantik Hilya. Aku nggak nampakin video anakku ya guys di video ini, karena tahu sendiri kalau masih bayi itu takut disalahgunakan sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi aku nggak akan memperlihatkan bayiku untuk mukanya kayak gimana kalau masih bayi, karena aku sendiri takut. Karena zaman sekarang orang itu jahat-jahat guys, kalau menurut aku loh ya. Nah, itu video video pengalaman aku dari waktu pertama hamil sampai melahirkan, sampai dijenguk saudara-saudaraku sama saudara-saudara suamiku. Alhamdulillah semua baik-baik aja, dan semua keluarganya baik. Keluargaku juga alhamdulillah baik semua ya guys. Terus cerita apa lagi ya guys, kalau aku di sini masih ikut orang tua, karena mau melahirkan tuh pasti, kalau orang Jawa itu pasti ikut ibunya sendiri, karena dia bapain kalau kayak buat telek kayak gitu loh guys, kayak buang kotoran manusia tuh pasti tuh, kalau kita nggak bisa sendiri kan pasti orang tua kita kayak gitu. Jadi tuh nggak ada sungkan-sungkannya. Kalau orang tua sendiri tuh enak gitu loh guys, kayak nyuruh kayak nyiapin makan itu. Kalau orang tua sendiri kan nggak merasa dijadikan babu, tapi kalau ya takutnya kayak gitulah pokoknya. Selebihnya ya kayak gitu ya guys. Jadi enaknya cerita apa lagi ya guys, aku udah bingung nih, karena pengalaman mulai belum hamil, sampai melahirkan, sampai dijenguk sama saudaraku, udah cerita semua. Enaknya cerita apa lagi ya guys? Iya, nah bayiku ya guys, cerita bayiku lagi ya guys. Nah, bayiku setelah pulang ke rumah itu rasanya itu aku kayak kena sindrom baby blues kayak gitu guys. Jadi tuh rasanya tuh kok sedih, tiba-tiba tuh sedih, nggak ada alasan sedih, terus kayak pengen emosi, pengen nangis kayak gitu kan. Dan aku searching di Google itu ternyata aku terkena sindrom baby blues. Itu caranya kalau kita bisa terhindar dari sindrom baby blues itu ya diri kita sendiri. Kalau meskipun ada dukungan suami malah bagus gitu. Jadi selama 2 minggu itu aku merasakan kesedihan, ingin kayak teriak-teriak, ingin kayak jadi kayak orang stres kayak gitu guys. Jadi pengen nangis terus pengen berantem sama suami kayak gitu, jadinya baby blues. Terus ya kayak gitulah, gelisah.
padahal itu nggak ada apa-apa, tapi itu rasanya kayak gelisah sendiri, terus pikirannya enggak kayak gitu guys. Dan alhamdulillah ini udah 20 hari ini aku udah di di waktu 20 hari setelah melahirkan, aku udah nggak, rasanya tuh jauh lebih baik dan sindrom itu udah pergi guys, alhamdulillahnya. Alhamdulillah kayak gitu ya. Terus bagi kalian yang pernah kena sindrom baby blues bisa cerita di kolom komentar ya guys, karena kita sharing-sharing kan bisa. Setelah aku kena sindrom baby blues itu rasanya tuh aku kayak udah kayak biasa guys, udah nggak ngerasain sedih, udah nggak ngerasain pengen nangis kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah banget aku udah keluar dari sindrom baby blues itu kayak gitu guys. Dan aku tuh nggak nyangka gitu, kok aku sedih tanpa ada sebab, ada alasan kayak gitu ya. Terus aku kayak nyari-nyari, oh ternyata aku kena sindrom ini. Aku kayak aduh kenapa ya aku mesti kena sindrom baby blues ini, padahal aku kan nggak ngapa-ngapain kayak gitu loh guys, kayak kaget gitu loh guys. Tapi kan sindrom baby blues itu memang kayak nyerangnya kayak di ibu habis melahirkan kayak gitu guys. 80%-an lah pasti ibu setelah melahirkan pasti kena sindrom ini kayak gitu. Aku mau tanya sama kalian ya guys, kalau kalian habis melahirkan ya jarak ya belum 1 bulan lah, kalian berani nggak makan bakso, makan mie ayam, makan es krim, makan makan yang kayak agak pedes kayak gitu, makan mie, terus minum es, minum air dingin, makan es krim kayak gitu, berani nggak sih? Coba jawab di kolom komentar ya guys, karena aku di sini tuh nggak boleh makan kayak gitu-gitu karena bayiku katanya masih kecil dan aku juga pertama kali menjadi ibu, jadi aku bingung. Dan sedangkan aku itu rasanya pengen makan es krim guys, terus terang aja ya. Dan kalau kalian gimana, boleh nggak kalian makan itu semua? Kalau di keluarga aku nggak ngebolehin makan itu. Kalau bakso masih boleh, tapi harus nunggu adem sampai nggak ada asap, pokoknya nggak ada apa-apanya, sampai nggak dingin, pokoknya sampai nggak panas, pokoknya dingin lah. Jadi itu kayak gitu guys. Dan alhamdulillah aku udah merasa lebih baik, udah jauh dari sindrom baby blues itu ya guys. Alhamdulillah banget, aku bersyukur banget bisa keluar dari sindrom baby blues itu. Katanya nih, aku dengar kalau orang nggak bisa keluar dari sindrom baby blues itu, katanya orangnya tuh bisa bunuh diri, bisa mencelakai si bayi, bisa mencelakai ya pokoknya diri sendiri dan orang terdekatnya kayak gitu guys. Jadi kan aku kayak aduh gimana ya aku, pokoknya tapi aku istighfar nggak sampai ketinggalan waktu itu ya guys, karena sholat belum bisa, jadi aku cuma bisanya istighfar sama baca-baca surah-surah tertentu aja. Alhamdulillah pokoknya sekarang udah jauh dari sindrom baby blues. Aku ngucap kayak gini terus karena sindrom baby blues itu nggak enak banget dirasain, terus terang aja ya guys. Kalau kalian ingin tahu, pasti kalian nanti habis melahirkan, yang belum melahirkan pasti kalian tahu rasanya kayak gimana sindrom baby blues itu. Ya semoga nggak terjadi di kalian, terjadi di aku aja, cukup aku aja yang ngerasain ya guys. Karena sindrom baby blues itu kayak orang depresi kalau menurut aku, kayak orang putus asa ya. Yaudah kayak gitu ya guys, ceritaku dari semua ceritaku kehidupanku itu sampai terkena sindrom baby blues.
dan bisa keluar dari sindrom baby blues itu nggak mudah ya guys. Jadi kalau saudara kalian apa pokok keluarga kalian kalau ada yang terkena sindrom baby blues itu, kalian harus mengajak dia kayak cerita, sharing-sharing, kayak dengerin aja lah. Yang penting itu kayak dia tuh kayak oh iya ya, karena aku di sini kan nggak ada yang ngajak cerita kayak gitu ya guys. Sama mau sharing tuh kayak ke siapa? Aku tuh kalau di sini tuh paling keluar tuh di depan rumah sama di rumah mbahku. Masa iya aku cerita sama mbahku itu kan orangnya udah tua banget, jadi nggak begitu paham ceritaku kayak gitu guys. Dan mbahku itu kalau diajak cerita tuh pastinya tuh ngantuk duluan guys. Dia tuh kayak gini gitu ngantuk duluan pokoknya kalau dia itu. Terus ya kayak gitu aja ceritaku, cerita pengalamanku dari kehidupanku ya guys. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih sudah menonton videoku. See you next time, bye bye video. Jangan lupa komen dan subscribe.